Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh hawa nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang pentingnya pengetahuan, atau lebih tepatnya pemahaman mengenai waktu dan keadaan yang dihadapinya, dan bagaimana untuk menghadapinya. Tindakan yang diambil harus didasarkan pada pengetahuan dan tanggung jawab. Di dalam hal ini, saudara, kita perlu mengetahui kata atau istilah hari-hari terakhir. Saudaraku, hari-hari terakhir adalah suatu periode dimulai dengan pelayanan Yesus dan berlanjut sampai pada kedatangannya kembali. Hal itu disebut hari-hari terakhir, karena dalam periode itu Tuhan menyelesaikan tujuannya bagi umatnya. Nah, saudara, dalam periode ini tentu ada banyak hal yang sudah terjadi. Akan tetapi ketika muncul kata akan datangnya masa sukar. Saudaraku, masa sukar itu akar kata dari bahasa aslinya adalah kalepos. Saudara, kalepos artinya maka kata hari terakhir ini sangat penting sekali. Karena berhubung dengan situasi kita pada hari-hari ini, kata sukar ini dapat juga diartikan dengan berbahaya. Nah, kata berbahaya ini, terjemahan bahasa Inggris bilang perilous, ini adalah kata berbahaya yang muncul beberapa kali. Salah satunya muncul ketika Yesus mengusir, saudara masih ingat di Matius 8 ayat 26, 27, 28, tentang ada dua orang yang kerasukan setan di Gadara. Disebut itu mereka sangat berbahaya. Kata berbahaya itu menggunakan kata kalepos juga. Dia perilous, berbahaya. Terjemahan Indonesia bilang sukar. Karena memang di saat-saat itu muncul banyak hal yang di luar dugaan. Kelihatannya di hari-hari terakhir ini akan ada banyak kejahatan-kejahatan yang tentu akan dibawa oleh kerajaan kegelapan. Dibawa oleh iblis di tengah-tengah dunia ini untuk membangkitkan kejahatan di mana-mana. So kelihatannya sekarang kebenaran seperti muncul terbalik. Ya, orang cuma mengganti istilah saja. Yang dulu dibilang dosa zina, sekarang cuma dibilang perselingkuhan, cuma masalah. Yang dulu dibilang dosa, sekarang cuma dibilang ya masalah-masalah biasa. Sekarang orang sudah menurunkan standar begitu rupa. Karena hari-hari ini semakin jahat, semakin berbahaya. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harusnya menguatkan diri kita. Dan kita harus membaca keadaan kita. Kita perlu mengetahui waktu ini waktu apa. Dan kemudian mengambil tanggung jawab untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Itu tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Jadi dengan pengetahuan dan tanggung jawab, kita dapat menghadapi masalah ini. Saudara, di masa sukar ini manusia semakin mementingkan diri sendiri. Karena mereka memilih gaya hidup yang ditawarkan oleh kerajaan kegelapan. Yaitu gaya hidup egois, menyombongkan diri, dan hidup menentang Tuhan. Dalam pembacaan kita kali ini ada daftar panjang yang kita baca tadi dari gaya hidup manusia di hari-hari terakhir. Yang jadi masalah besar adalah kepercayaan pada diri sendiri atau ego manusia telah menjadi agama yang memang sudah ada sejak lama.
yang pada hari-hari terakhir akan bermunculan lagi. Agama yang berpusat pada diri sendiri ini menolak adanya Tuhan yang berkuasa atas mereka. Agama ini, saudaraku, menyembah diri sendiri dan kekuatan manusia. Hal-hal ini sangat diminati di masa-masa sekarang ini, yaitu secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Saya sebut ini dengan agama palsu, agama kosong, ibadah yang kosong sebenarnya ini. Mereka berupaya untuk menonjolkan bahwa mereka melakukan praktek ibadah, tapi sebenarnya tidak ada kekuatan di dalamnya, tidak ada kuasa keubahan di dalamnya, tidak ada nilai moral di dalamnya, tidak ada destiny kekal dalamnya, tidak ada apa-apa sebenarnya di dalam mereka. Yang adalah dia memuaskan diri sendiri. Kalau saudara baca ayat yang ke-6 dan terus sampai ke ayat yang ke-9, saudara akan menemukan orang-orang ini kelihatannya mau diajar kebenaran, tapi mereka tidak akan pernah sampai pada kebenaran. Karena yang mereka pikir hanyalah menolak pribadi yang adalah kebenaran itu sendiri. Mereka mau menerjemahkan kebenaran menurut mau mereka sendiri. Padahal tahu saudara, kebenaran itu bukan cuma sebuah ide. Kebenaran adalah satu pribadi. Baik itu kebenaran firman Tuhan, ataupun itu kebenaran posisi kita di hadapan Tuhan. Kedua-duanya ada di dalam pribadi Yesus. Saudara tidak mungkin hidup benar, mengerti kebenaran kalau saudara menolak kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata orang-orang seperti ini bahkan memakai ibadah-ibadah mereka, memakai agama kosong mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka, untuk mencari, ditulis dengan jelas, perempuan-perempuan syarat akan dosa, kemudian mereka coba jatuh dalam dosa perzinahan dan banyak hal yang lain. Dan ini ditulis oleh Alkitab untuk mengingatkan pada kita jenis manusia yang hidup di zaman sekarang ini dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Itulah yang sedang terjadi di hari-hari terakhir. Mari kita kuat dan kita terus memandang Yesus yang akan menyatakan dirinya di tengah-tengah semuanya ini. Waktu dia akan datang kembali, dia akan menyatakan semua kebenarannya buat kita. Saudaraku, mari kita peluk hidup di dalam kebenaran. Amin. Sehingga boleh menjadi gaya hidup kita, yaitu gaya hidup di dalam terang dan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.